Ya, jadi sudah mulai ngajar loh. Nah, nggak main-main ini. Lisa juga ya Lisa. Lisa sehat toh? Katanya sakit. Sehat Pak Jati. Oh, yo. Artika, jangan lupa Artika. Gimana Pak? Minggu depan penyerahan magang minggu depan. Minggu depan? Iya. Hari apa Pak? Kalau nggak tanggal 1, tanggal 2. Oh, ya Pak, siap. Ya. Nanti ada PLP 1, 2, dan 3 yang di Semuki, wah lengkap gitu. Iya, ada temennya. Ya, PLP 1 ada Bani, Gregorius. PLP 2 ada Mehmet dan kawan-kawan, tambah Sherly. PLP 3 ada Sri, ada Artika, dan Mega. Kita mulai 19.10 ya. Malam Theo. Loh, kok Theo nggak jawab Theo? Lagi kerja apa ya? Malam Rini. Hadir Pak, malam. Ya. Iya Pak. Ya. Ya, Rini sudah kedengaran. Punya saya kedengaran Pak. Iyalah kedengaran. Pak. Yang belum kedengaran Seva, Wahyu Seva mana? Malam Pak Jati. Oh lah iya. Kamu harus dihilangi blondenya yo. Ini minggu depan udah penyerahan loh. Udah hilang Pak. Oh udah hilang. Ya. Apa. Wah ada Tio. Halo Tio. Halo Pak. Lo liburan naik gunung apa? Andong Pak. Waduh kok aku ora dijak. Aku ndek ngene nang Andong. Wahyu Pak yang nggak ngajak. Lu Wahyu piye to? Mangkat dhewe Pak Oh, Wahyu. nek Wahyu neng Gunung Lawu kok. Wah, ya aku ora kuat nek Gunung Lawu. Wahyu kemarin jajan di Mbok Iem enggak ya? Utuh Pak. Oh, tutup. Lah wonge wis ra ono wonge. Ya, ini kalau lihat dari jumlah peserta ada berapa ya? Kayaknya banyak. Ada 23, ini sudah ada 16. Berarti masih kurang berapa, Rini? Apa Pak Jati macet-macet sinyalnya Rini jelek. Oh iya, 23 jika 15 berapa? Sekarang berkurang lagi. 8 ya? Iya, limpas betul-betul 8 ya. Ya, kita akan mulai saja. Yang lain ditinggal kalau tidak mau diajak berlari ya dia biar jalan kaki atau diseret nanti kita bisa. Oke, selamat malam semuanya. Kita hari ini bertemu secara online begitu untuk pertemuan pertama. Kalaupun tadi Anda di kelas itu sangat riuh dengan mahasiswa baru yang mau cari adik-adik emes, Tio, Agung mau cari boleh nanti. PKN Angkatan 26 itu cewek semua ya. Jadi nanti boleh kenalan dengan Angkatan 26. Nah, untuk mulai kelas hari ini kita akan doa dulu. Bolehkah Limpas pimpin dalam doa?
Halo Limpas. Lagi pergi ya? Oke. Iya, Pak. Oh iya, silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, saya akan berdoa dengan iman Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anakmu akan melaksanakan perkuliahan kami lewat online dan lewat Google Meet yang sudah disediakan. Kiranya kami berkati akan kami agar perkuliahan kami malam hari ini boleh berjalan dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Limpas. Teman-teman yang sudah berada di Meet ini silahkan untuk mengisi presensi di pertemuan 1 ya. Karena sudah saya buka. Nah, saya akan share screen untuk silabus atau RPS yang sudah ada. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Nah, teman-teman yang mengambil mata kuliahnya Bu Kristina mungkin awal-awal semester ini belum ada ya. Jadi nanti mungkin akan diajarkan ya nanti mungkin ya kalau beliau sudah masuk. Nah, ya mata kuliah ini berjudul Hukum Perdata atau Acara Perdata. Ini kodenya CN234, jumlah SKS 2 SKS. Nah, ini pengampunya adalah saya, tidak tim ya. Ya, deskripsi mata kuliah ini ada 4 hal dasar di bidang hukum. Nah, yaitu hukum orang dan keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris. Ya, kita akan bahas 4 hal itu. Ini agak mirip dengan hukum adat ya, yang mungkin kemarin sudah mengambil mata kuliah hukum adat. Ini sangat beda tipis dengan hukum adat begitu ya. Jadi ada hukum orang dan keluarga, ada hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris. Pada saat membicarakan tentang hukum orang dan keluarga, mempelajari mengenai hak-hak keperdataan dari subjek hukum. Mungkin akta-akta catatan sipil, domisili, kebapaan, keturunan, keluarga sedarah, dan semenda. Nah, kekuasaan orang tua, kebelumdewasaan, perwalian, siapa yang bisa diwalikan dan sebagainya ya. Perlunaan, pengampuan itu seperti ya hampir mirip dengan perwalian ya. Dan keadaan tidak hadir. Sementara itu pada hukum benda akan mempelajari tentang kebendaan, cara membedakannya, pembatasan, ada besit. Nah, ini ada kata-kata baru ya, besit. Lalu ada hak milik, hak pakai hasil, privilege. Nah, ada yang beberapa yang dapat privilege begitu ya. Lalu hak reklame, hak retensi, hak jaminan kebendaan. Selanjutnya pada hukum waris mempelajari tentang saat membicarakan warisan. Syarat kalau menerima waris itu bagaimana? Pewarisan termasuk wasiat, kecakapan mewaris, sikap ahli waris, pemisahan harta peninggalan, dan warisan yang tidak terurus. Kemudian materi yang lain dalam hukum perkawinan adalah syarat perkawinan, baik material atau formil, sebab akibat hukum tidak terpenuhi, hak dan kewajiban suami, istri, perjanjian kawin, perpisahan harta, poligami, putusnya perkawinan, termasuk bagi PNS, dan ketentuan tentang perikatan. Nah, di sini ada gambarannya ya, kita akan mempelajari 4 hal di dalam hukum, yaitu ada hukum orang atau keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris. Nah, ini akan sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Nah,
Selanjutnya CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asal sumber hukum perdata. Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus perdata. Nah, kasus-kasusnya ya mungkin tentang poligami ataupun materi-materi yang akan dibahas begitu ya. Nah, selanjutnya mahasiswa akan mampu menerapkan pengetahuan hukum secara kritis dalam menganalisis kasus sederhana serta menunjukkan sikap etis, adil, bertanggung jawab dalam memahami persoalan hukum. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, belum ya. Materinya nanti bisa dibaca sendiri. Lalu medianya ini bisa Google Meet ini atau Zoom. Kalau Zoom mungkin terlalu besar. Ada WA Group, email, Drive, YouTube, dan siasat. Nah, kita masuk di poin yang sangat penting ya, yaitu penilaian. Nah, saya akan menilai dalam materi ini. Nah, saya mungkin akan tawarkan ya, ini karena ada 23 orang, ini nanti akan presentasi kelompok begitu atau presentasi individu. Kalau presentasi kelompok nanti akan saya bagi kelompok, tetapi kalau individu ya nanti kita akan akan saya tambahkan materinya. Nah, dalam tugas presentasi ini silahkan membuat seperti biasa tugas yang seperti modul dan ajar sebanyak 20 halaman. Nanti ada games-nya. Nah, kalau reward-nya ini mungkin kalau individu terlalu berat ya, jadi mungkin hanya presentasi dan games saja. Nah, presentasinya ini menjelaskan, bukan membaca teks. Jikalau membaca teks, nah nanti bisa ada mengulang dalam presentasi. Nah, ini contohnya modul ajarnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini modul yang sudah dibuat oleh teman-teman ini di kelas Pancasila. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini ada judul. Setelah itu ada gambarnya ya. Lalu mungkin disusun oleh siapa begitu ya. Di sisi bawah ini. Lalu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tidak usah banyak-banyak ya. Nanti contohnya ini akan saya kirim juga di grup ya. Lalu materi. Nah, nanti ada materi dan sebagainya. Selanjutnya nanti ada pembahasan materi. Nah, lalu ada daftar pustaka ya. Sebentar, ini masih loading. Daftar pustaka. Setelah itu daftar pustaka ada pertanyaan atau Q&A. Q&A ini silahkan nanti dari teman-teman bisa menanyakan kepada teman-teman yang lain untuk aktif, ataupun ada menampung pertanyaan. Nah, setelah itu ada quiz time dalam bentuk barcode ya, silahkan nanti bisa quizzes ataupun apa ya, Kahoot gitu ya. Nah, dan selesai. Nah, ini adalah tugas yang pertama, yaitu presentasi dan games. Nah, tugas yang kedua, ini adalah tugas kelompok. Nah, ini akan membuat video studi kasus, tadi akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini ada 23, nanti akan ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, nah gitu ya. Jadi silahkan membuat video studi kasus kurang lebih 7-10 menit. Nah, durasinya 7-10 menit. Nah, nanti akan saya bagi, ada yang dapat hukum benda, ada yang dapat hukum orang, ada yang dapat hukum perkawinan dan hukum waris. Nah, selanjutnya yang ketiga, tugas individu yaitu menyiapkan satu buku tulis ya, buku tulis untuk membuat resume harian. Untuk kelas ini
saya minta Anda membungkus atau mensampuli buku tulis tersebut dengan kertas atau sampul warna putih. Ya. Untuk kelas ini sampul warna putih. Nanti diberi nama di depannya, gitu ya. Ini berfungsi untuk apa? Anda membuat resume tiap pertemuan. Jadi itu juga ada nilainya. Saya beri nilai, siapa yang nulis, siapa yang enggak, nanti ada penilaiannya. Selanjutnya, tugas yang keempat adalah tugas individu, yaitu infografis dan lembar observasi. Nanti akan saya bagikan saat kuliah lapangan. Kita akan kuliah lapangan di pengadilan agama. Nanti mungkin kita akan cari pengadilan agama mana gitu ya. Mungkin Salatiga bisa atau mana Ambarawa dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima adalah keaktifan atau kehadiran. Ini juga sangat penting. Nanti akan saya presensi siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir juga ada. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, monggo. Silahkan raise hand kalau yang mau bertanya. Ada? Jelas? Kalau jelas, silahkan emoticon jempol ya. Jelas, Pak. Iya, mantap, wes. Theo, Risa, dan sebagainya. Nah, untuk ya. Oke. Silahkan, berarti mulai minggu depan Anda kita akan bertemu di kelas ya minggu depan, semoga bisa. Kita akan bertemu di kelas untuk pertemuan pertama. Jadi sudah membawa buku tulis yang disampuli warna putih. Boleh tanggalan, boleh kertas apapun silahkan nanti sampulnya ya. Tapi silahkan diberi sampul warna putih. Gitu. Nah, kalau sudah saya stop share dulu. Ya, jadi minggu depan kita akan bahas mengenai pembagian kelompok. Nah, saya ingin tanya teman-teman, apakah akan, tadi untuk tugas presentasinya, apakah akan individu atau kelompok? Siapa yang setuju kelompok? Tanda jempol yang 7 kelompok. Oh iya. Oh ini kelompok. Oke. Kok hanya 5% ini ya? 5%. Atau berapa ini? Oh mega, oh banyak. Ya, oh ternyata banyak. Yang setuju kelompok raise hand aja, raise hand. Yang setuju kelompok raise hand. Raise hand. Oh iya, oh banyak 5, 6. Oh 5, 6, 7, 10, 11, 12 saja yang setuju kelompok. Oh 13. Oh 14. Ini sudah lebih dari separuh kayaknya ya. Ya, berarti tugasnya adalah kelompok. Nanti kelompoknya kita bagi minggu depan ya, teman-teman. Semua harus mengerjakan, harus berpartisipasi di dalam tugas kelompok. Tidak boleh menjadi beban ya, beban anggota kelompoknya yang lain. Oke, begitu. Jadi minggu depan hari Rabu ya. Rabu apakah ada kuliah sebelum jam 4? Adakah di sini ada yang kuliah sebelum jam 4? Kalau kita mulai pukul 3 bagaimana? Mehmet kuliah jam berapa, Mehmet? Bu Nani Pak, dari jam 1 sampai jam 3. Cuma bisa sepertinya Pak mungkin. Oh 1 sampai jam 3 ya. Cuma 1 sampai. Kan kita mulai pukul 3. Iya Pak. Sakit Pak. Ya, kan itu paling ya cuma 1 jam kalau Ibu. Iya, paling besok minggu depan cuma gitu aja. Ya.
Oke, mungkin kita pukul 3 ya. Ya, pukul 3 minggu hari Rabu pukul 3 nanti akan saya infokan kembali. Ada lagi yang kuliah atau magang ya PLP di hari Rabu? Agung kalau dari Ambarawa. Ya, Oke, saya Gung. aman aja sih, Pak. Tinggal bilang kelas jam 2 gitu. Oh iya. Kamu magangnya hari apa aja? Bisanya cuma Senin sama Rabu, sampai Rabu itu, Pak. Senin, Tolong Please Selasa, dibaca Rabu jangan doang. ya? Senin, please. Please Iya. jangan Senin, please jangan Senin. Lah kapan? Kan 3 hari, Jumat 3 Bu hari. Kristina tidak ada kelas. Oh iya. Iya, silahkan sih. Pada prinsipnya saya kalau untuk PLP atau magang itu yang penting dalam 1 minggu datang 3 hari gitu pokoknya. Silahkan mau Senin, Selasa, Rebo, apa Selasa, Rebo, Jumat, yo silahkan. Kan nanti berpengaruh ke jadwal ngajarmu kan, kamu dibagi kelas berapa, gitu ya. Oke. Kalau minggu depan kan belum ya. Jadi kita tidak selalu hari Rabu pukul 3. Jadi mungkin nanti pada saat teman-teman presentasi mungkin kita akan online juga boleh gitu. Karena pada dasarnya kelas ini adalah kelas tambahan ya untuk Anda semua. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Fidelis mau bertanya? Silahkan. Pak, berarti kelasnya besok yang berikutnya nggak pasti Pak ya, jawab Pak. Ya, untuk hari minggu depan, hari Rabu pukul 3. Terus yang selanjutnya mungkin bisa online, gitu loh maksudnya. Yang yang PLP 2 itu berapa hari Pak? Seminggu Pak? 2. Oke, ACC. Ya. Pak, kita ya nih RPS Pak. Kalau gini gerasi sale. Oh iya. Tio, ada pertanyaan Tio, kok guyu-guyu? Besok ada kelas nggak, Pak? Besok? Iya, kelasnya Pak Jati toh. Jam Iya, kan berapa? besok ada, Pak. Kebijakan publik. Oh, itu online dulu, tapi minggu depan. Oh, iya. Karena belum tahu, Pak. Enggak, karena besok ada faculty day. Siap. Iya. Wahyu katanya mau kenalan sama adik-adik, Pak. Oh iya, boleh. Besok boleh datang. Tapi kamu datangnya hari Jumat ya. Hari Jumat kan PLP. Udah dapat undangannya toh yang di grup itu? Sudah. Ya. Oh ya. Oke. Sri, ada pertanyaan Sri? Nggak ada, Pak. Oh ya. Olimpas? Oh, tidak ada. Aman, Pak. Aman. Oke. Kalau aman, nah kita akan tutup untuk kelas hari ini. Artika bisa pimpin dalam doa, Artika. Baik, saya akan memimpin dalam doa penutup. Mari teman-teman dan Bapak Jati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Karena berkat-Mu kami dapat melaksanakan pembelajaran hukum perdata dan kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan setelah lagi kami akan istirahat ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. Makasih Pak Jati. Iya, Sri. Iya. Pak Jati, Iya. Rini.
Terima kasih, Pak. Ya, Raffi, Mega. Makasih ya, Mas. Ya, Pak. Ya, kamu besok pembekalan ya, hari Jumat datang bisa? Bisa, Pak. Ya, Aman. oke, ya. Makasih, Pak Jati. Ya.